Selamat siang, perkenalkan nama saya Tringelina Baok, NIM 1811B0085. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya ibu mengetahui tentang perkembangan psikososial pada bayi. Berikut adalah definisi perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang membahas tentang perkembangan kepribadian manusia, khususnya yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan kepribadian lainnya. Keluarga sangat berperan penting sebagai dasar perkembangan emosional dan sosial anak. Hubungan pertemanan juga mempengaruhi perkembangan psikososial anak. Perkembangan psikososial anak meningkat ditandai dengan adanya perubahan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kebutuhan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengetahuan tentang perkembangan psikososial anak akan membantu para orang tua dan guru dalam menghadapi tantangan saat membesarkan dan mendidik anak-anak atau siswa, serta membantu mengoptimalkan proses perkembangan yang akan dialami anak dengan cara yang tepat. Berikut adalah definisi infant. Masa infant adalah merupakan bagian dari pertumbuhan yang sangat penting karena merupakan fase golden age. Pada masa ini terdapat infant yang mengalami keterlambatan psikososial karena keterlibatan langsung atau stimulus orang tua. Berikut adalah perkembangan psikososial infant. UNICEF menyebutkan bahwa salah satu penyebab masalah keterlambatan perkembangan pada anak dikarenakan kurang keterlibatan langsung orang tua dengan atau stimulasi dari orang tua. Perkembangan psikososial infant yang optimal terbentuk berdasarkan kesungguhan atau kualitas pengasuh. Infant yang optimal terbentuk berdasarkan kesungguhan dan kualitas pengasuhan. Karena pada masa infant sepenuhnya bergantung pada orang tua dan pengasuhnya. Infant yang berhasil membangun rasa percaya terhadap pengasuh dan merasa nyaman dengan terlindungi di dalam kehidupannya. Jika penjaganya tidak stabil, maka akan terganggu sehingga bayi akan merasa tidak nyaman dan tidak percaya dengan lingkungan di mana ia berada. Berikut adalah peran orang tua dalam memberikan stimulasi dan berinteraksi dengan bayi akan mempengaruhi keberhasilan dan optimalnya perkembangan psikososial infant. Optimalnya perkembangan psikososial infant dikarenakan faktor peran orang tua dalam memberikan stimulasi pada infant, maka perkembangan psikososial infant akan normal. Selain itu, kemungkinan ada karena masing-masing ibu dalam mengasuh anaknya memiliki cara yang berbeda-beda, sehingga ibu yang berusia dewasa muda maupun dewasa tua itu dapat memiliki anak dengan perkembangan psikososial infant normal atau menyimpang. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Halo, perkenalkan saya Serlema Taldatiu, NIM 1811B0075. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu hubungan pendidikan dengan perkembangan psikososial infant. Pendidikan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Pendidikan pengaruh terhadap pengetahuan ibu dalam perawatan anak. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan psikososial infant tidak mempengaruhi oleh karakteristik ibu, terutama pendidikan. Hal ini karena perkembangan psikososial infant lebih banyak dipengaruhi oleh stimulasi teori menurut Sid Jennings 2014 bahwa kegiatan stimulasi
berpengaruh pada perkembangan psikososial anak. Stimulasi sendiri dapat dilakukan oleh ibu dan tidak tergantung tingkat pendidikannya. Selanjutnya adalah hubungan pekerjaan dengan perkembangan psikososial infant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pekerjaan orang tua dengan perkembangan psikososial infant. Ibu yang bekerja sebagai PNS maupun non-PNS, IRT, petani, dan pedagang buruh. Sebagian besar perkembangan psikososial infant kategori normal. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan psikososial infant dipengaruhi banyak faktor. Pada penelitian ini, pekerjaan tidak mempengaruhi perkembangan psikososial infant. Sesuai dengan teori bahwa pekerjaan adalah suatu jasa yang dilakukan seseorang dan akan mendapat imbalan jasa. Dengan adanya pekerjaan, seseorang akan dapat menghasilkan sehingga seseorang tersebut akan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk memeriksa kesehatan karena seseorang tersebut merasa cukup banyak uang untuk datang ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah hubungan pendapatan dengan perkembangan psikososial infant. Menurut Morsintowati 2005, dengan pekerjaan atau pendapatan keluarga yang menandai akan menunjang tumbuh kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik yang primer maupun yang sekunder. Dengan demikian, perkembangan psikososial anak dapat berkembang dengan baik dan bila semua kebutuhan anak terpenuhi. Namun di sisi lain, studi longitudinal pada anak Eropa Amerika dari National Institute of Child Health and Human Development menunjang bahwa ibu yang bekerja 30 jam atau lebih per minggunya telah turun kualitas perawatan pada anak. Lebih lanjutnya, studi dari National Longitudinal Survey of Youth menunjukkan anak yang ibunya bekerja penuh waktu saat tahun pertama setelah kelahiran lebih cenderung menunjukkan hasil yang negatif pada kognitif dan perilaku akan di usia 3-8 tahun daripada anak yang ibunya bekerja paruh waktu atau tidak bekerja sekali selama setahun pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Yanis Yakub Kabnani dengan NIM 18B0100. Sini saya akan melanjutkan pada hubungan tipe keluarga dengan perkembangan psikososial pada infan atau pada bayi. Berdasarkan teori, menurut Friedman tahun 2010 yang menyatakan bahwa ada beberapa macam tipe keluarga dalam suatu masyarakat, yaitu keluarga inti, keluarga luas, keluarga dengan orang tua tunggal, dan keluarga campuran. Keluarga inti atau nuclear family merupakan struktur keluarga umum ditemui yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga luas atau extended family adalah keluarga inti yang mendapat anggota tambahan lain seperti paman, bibi, atau nenek. Keluarga campuran atau blended family merupakan tipe keluarga yang terjadi karena adanya pernikahan dengan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe keluarga inti dengan perkembangan psikososial infan ada penyimpangan sebanyak 5 responden atau 9,1%. Tipe keluarga inti dengan perkembangan psikososial infan normal sebanyak 50 responden atau 90,9%. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tipe keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Yang selanjutnya adalah intervensi keperawatan infan atau tindakan keperawatan kepada bayi. Untuk perkembangan yang normal atau rasa percaya, panggil bayi sesuai namanya, gendong dan memeluk saat bayi menangis. Pada saat bayi menangis, segera cari kebutuhan dasar yang terganggu, seperti lapar, haus, basah, atau sakit. Nah, basah bisa karena dikencing atau ketika dia minum air dan air itu tumpah ke
badannya. Memenuhi kebutuhan rasa aman nyaman bayi, membuai bayi saat bayi menangis, memberi minum atau makan saat bayi lapar, menyelimuti dengan selimut saat bayi kedinginan, bicara dengan bayi saat merawat bayi, ajak bayi bermain, seperti bersuara lucu, memperlihatkan benda berwarna menarik, dan menggerakkan benda. Untuk penyimpangan perkembangan, rasa tidak percaya, memenuhi kebutuhan dasar dan rasa aman dan nyaman. Fokuskan perhatian pada bayi jika sedang menyusui, jangan sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Tidak membiarkan bayi tidur sendiri tapi tetap bersama orang tua. Kontak dengan bayi sesering mungkin, tidak membiarkan bayi bermain sendirian, tidak memainkan bayi dengan cara mengganti-ganti puting atau empeng. Tetaplah memberi ASI hingga bayi berusia 1,5 tahun. Tidak mengganti pengasuh bayi terlalu sering, karena bayi bisa bingung karena harus menumpuk kepercayaan pada banyak orang. Yang selanjutnya, tindakan keperawatan untuk keluarga, untuk tugas perkembangan dan tindakan keperawatan. Perkembangan yang normal, rasa percaya. Jelaskan pengertian perkembangan psikososial, karakteristik perilaku bayi yang normal dan menyimpang. Jelaskan cara menumpuk rasa percaya bayi pada ibu atau keluarga. Panggil bayi sesuai namanya, berespon secara konsisten terhadap kebutuhan bayi, susui segera saat bayi menangis, ganti popok atau celana bila basah atau kotor. Lindungi dari bahaya jatuh, kurangi stres dengan cara rawat bayi dengan kasih sayang, memeluk, menggendong, mengeloni dengan tulus dan sepenuh hati. Memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi bayi, mengajak bayi bermain, mengajak bayi bicara saat sedang merawat bayi. Segera membawa ke pelayanan kesehatan terdekat bila terjadi masalah kesehatan seperti sakit atau yang lainnya. Demonstrasikan cara memupuk rasa percaya pada bayi. Rencanakan tindakan untuk memupuk rasa percaya bayi. Demikian pemaparan SAP dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.